Bicara anak muda Sumatera Barat, masih ada anak-anak muda yang sangat perhatian untuk dirinya, perhatian untuk keluarganya, perhatian untuk masyarakat, dan perhatian tentu untuk kampung dan negari. C23 lah mulai. Sanak baso balik Joyo atau Buzeri ya tadi berat seringnya di Pot Bungo. Hari ko sana anbo kedatangan tamu yang kebetulan ambo sengaja ngundang beliau. Cok gagah sedang ke sana. Halo Bang Redo Deskumar ST, Sarjana Teknik. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang John apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Bang ambo undang beliau sana karena ada hal yang menarik. Karena ambo cukup lama kenal nak ada sekitar berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu kenal. Dan nah kalau sana main ke gubernuran pasti besu aja beliau. Ambo kenal beliau di gubernuran sana. Beliau staf khusus Gubernur Sumatera Barat. Yang pasti Karajonya salah satu mengikuti kama Gubernur Pai. Salah satu. Salah duanya tentu lain cerita. Bare enggak sih? Bismillah saja Bang John. Dan yang pasti ketika itu sebuah pengabdian yang tulus, yakin bahwa hasilnya pasti akan bagus dah. Insya Allah. Nah, banyak orang yang mungkin belum kenal sosok Bang Redo. Kalau nggak salah dulu lulusan UNAN. Iya, ambo. Tamatan apa dulu Bang? Ambo lulusan UNAN, tamatan teknik UNAN, jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Tahun 2000 2011. Kemudian tetap di Padang. Netap di Padang. Nah, pengalaman kerja sabalun kok jadi staf khusus kama saja Bang Redo. Cerita Bang Redo. Jadi banyak pun beku cerita. Oke. Tanpa batas waktu sana. Siap. Ya. Jadi ambo kalau kampung itu di Maninjau. Oh, Maninjau. Tanah kelahiran ulama besar Buya Hamka. Buya Hamka. Jadi sekampung di Buya Hamka. Itu Maninjau tepatnya daerah mana tuh? Di Nagari Dua Koto. Nagari Dua Koto. Oke, lanjut. Di Gadang di kampung, habis itu kuliah di UNAN di Fakultas Teknik Mesin. Jadi SMA di kampung ya? SMA di kampung. Jadi dari SD, SMP, SMA, kamu di kampung. Jadi Karajo Kasawa, Kaladang, Batu Orang Tua, ya kan. Dan kamu di kampung tentu hidup dengan alam. Oke. Alhamdulillah bertumbuh di kampung, habis itu kuliah di UNAN, Fakultas Teknik Mesin, ambo tamat 2006 balik, masuk 2001 balik. Jadi selama di kampus alhamdulillah berkegiatan di organisasi. Di puncaknya itu ambo diamanahkan oleh kawan-kawan mahasiswa sebagai presiden mahasiswa. Jadi lah do pangke presiden dulu. Presiden ya. Presiden mahasiswa selama di kampus. Oke. Jadi tamat 2006 balik, habis itu ambo merantau. Ya namanya orang kampung itu kebanggaan awal. Tamat tahun 2006 balik, masih sangat muda berarti. Muda, 30 tahun bro. 30 tahun. Tapi tunggu lo, sebelum lanjut cerita tadi. Siap. Lah keluarga atau alun? Alah. Anak-anak surang dan istri surang. Jadi untuk Indra emak nang kamangke jadi minantu, mohon maaf dulu ya. Nah, lanjut. Jadi setelah tamat kuliah langsung ke Raja atau Bang? Ambo langsung ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Merantau karena memang salah satu kebahagiaan orang tua itu kan melihat awak sukses di rantau. Betul. Jadi ambo merantau 3 bulan di Jakarta. Habis itu ambo Karajo di Kalimantan, di batubara, di pertambangan. Di pertambangan batubara. Selama 3,5 tahun. Cukup lama. Ambo di situ, ya kan, dengan kondisi dengan keluarga tuh LDR. Nah, LDM lah kalau bahasa orangnya. Keluarga tuh dulu, keluarga orang tua atau menikah saat itu kan? Menikah saat itu? Belum menikah. Tapi memang ambo sekitar 6 bulan Karajo, habis itu langsung menikah. Dapet jodoh. Karena dapet jodoh orang awak. Orang awak. Nah, orang Kalimantan. Sealumni. Sealumni. Oke. Anak-anak UNAN juga. Jadi 3,5 tahun itu ambo merasa memang kita punya pengalaman di kampus itu sebagai seorang aktivis mahasiswa, melakukan pengabdian masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat, memperjuangkan hak-hak masyarakat. Nah, itu kalau bicara mahasiswa muncul semangat balik nih. harus seperti itu. Jadi sudah berkegiatan seperti itu dengan melekat ya dengan masyarakat. Bahkan ambo sempat demo ya kan, dulu tuh demo ke gedung DPRD provinsi, itulah biasa tuh Pak John. Demo di situ, bahkan ke gubernuran wak demo dulu. Ya kan? Bahkan sampai ke
DPR RI, gedung DPR RI, bahkan sampai ke Istana Presiden. Jadi sebagai seorang mahasiswa, alhamdulillah, ambo merasa tanggung jawab moral itu ambo tunaikan, alhamdulillah. Jadi kita aktif di lembaga organisasi di BEM namanya itu. Jadi 3,5 tahun merantau itu ambo merasa nilai-nilai sosial ambo itu berkurang. Karena terfokus dengan Karajo. Awak Karajo, habis itu cuti pulang. Jadi memang aktivitas habis dengan kegiatan-kegiatan Karajo dan yang seperti itu. Jadi tapi kan kalau Karajo sebetulnya niatnya Karajo itu kan pertama mencari nafkah keluarga gitu kan. Setidaknya ditambang lumayan gadang. Alhamdulillah. Nah, tapi ada sisi lain yang nggak dapet dari Bang Ridho, yaitu kepuasan batin. Hadir di tengah masyarakat gitu kan. Kita melakukan pengabdian untuk masyarakat, bertumbuh dengan masyarakat, melakukan advokasi dengan masyarakat. Jadi nilai-nilai itu yang memang kalau bicara dengan anak mudanya kan ada bahasanya ndak passion nambo di situ. Bicara passion. Betul. Bicara minat bakatnya di situ. Jadi memang ambo berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti bisa pulang kampung, Karajo di Padang dekat dengan keluarga kan seperti itu. Apalagi waktu itu ambo punya anak, baru anak lahir di situ. Jadi alhamdulillah saat corona itu Bang Joni, ambo pas cuti di Padang. Jadi kan pas cuti. Jadi ada bandara itu kan lockdown ya. Tutup selama 3 bulan. Awak tak kurang di Padang. Di Padang tak kurang balik ke Kalimantan. Ada istilahnya tetap Karajo yang namanya work from home. Jadi Karajo dari rumah membuat report, laporan segala macam. Jadi ketika itu ya pas waktu pilkada, pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur. Karena ambo dengan Buya selama di kampus Dake ya sebagai seorang aktivis awak, Buya dulu sebagai wali kota Padang. Waktu masih wali kota sering berinteraksi ya alhamdulillah ambo ikut dalam bagian pemenangan sebagai juru bicara milenial. Tim Buya dulu kok. Tim Buya dulu ya. Jubir milenial. Jubir milenial dan saat itu ambo difokuskan untuk support Udawagu Bang Audi. Jadi karena awak milenial, 7 milenial. Jadi berjalan waktu ambo tampil di salah satu TV, bikin statement di media, turun ke masyarakat, turun ke daerah, mengambil segmen-segmen anak muda, meyakinkan masyarakat bahwa Buya Meldi dan Udawagub itu adalah pilihan terbaik untuk memimpin Sumatera Barat. Jadi alhamdulillah dengan kolaborasi bersama masyarakat Buya menang. Nah sampai Buya menang, ambo balik Kalimantan karena bandara lah terbuka, awak mulai Karajo dan tugas telah selesai. Akhirnya balik ke Kalimantan. Ambo Kalimantan. Jadi pas sampai Kalimantan, ambo jalani tetap Karajo seperti biasa. Itu berapa lama di Kalimantan? Setelah balik kok dari 2 bulan. 2 bulan. Dari Desember, tanggal awal Desember ambo balik. Jadi setelah itu dapat kontak, telepon pulang kampung lah. Sudah pulang kampung. Bangun kampung. Bilo le mensupport Pak Gubernur di kampung. Alhamdulillah ambo resign Karajo dan itu memang pilihan yang memang sulit tuh Pak Joni. Kenapa sulit? Itu tadi. Kalau bicara Karajo di Tampang piti banyak. Ya kan penghasilan alhamdulillah lebih dari cukup. Nah, balik ke Padang juga makan. Ya, jadi tapi alhamdulillah Allah tunjukkan jalan, ya tetap buat pilihan untuk balik. Tapi kalau masalah itu gaji tadi, sebagai staf khusus Karajo di Tambang jauh beda enggak sih? Nggak bisa dinilai jepit. Jadi sebetulnya intinya bukan duit. Tapi memang yang pertama itu terkait dengan kepuasan batin awak. Betul. Karena segala sesuatu ketika batin awak tuh nggak plong, nggak puas, itu setidaknya dengan staf khusus kini Bang Ridho sebetulnya karena kayonya itu banyak saudara yang bertemu, banyak masyarakat menjadi saudarawan, seperti itu kan intinya kan. Dan yang pengalaman yang sangat berharga yang ambo rasakanku ketika mendampingi Pak Gubernur ke lapangan itu sudah langsung ambo baraja dengan karakter Pak Gubernur dengan masyarakat. Beliau dikenal dengan orang yang dekat dengan masyarakat, dekat ke masjid, ke surau, ke semua elemen, dan itu ambo dapean di situ. Itu adalah sebuah nilai yang bagi ambo itu tidak bisa diukur aja pitih, tidak bisa diukur aja gaji. Karena orang banyak yang ingin dapat jumpa gubernur, tapi mungkin ambo yang memiliki kesempatan untuk itu. Betul. Itu yang kini kok menjadi sebuah nilai yang sangat-sangat ambo rasakan. Mudah-mudahan pembelajaran itu menjadi pembelajaran pula untuk ambo sehingga semangat Pak Gubernur itu bisa ambo hadirkan juga untuk masyarakat. Nah,
kalau artinya kan acok kok main yang Pak Gup kok Buya kok kama pai gitu. Pernah kena berang nggak sih? Ya yang namanya manusia tentu. Kesalahan barangkali yang. Karena Buya aku nak pemberang. Oh, enggak pemberang beliau. Yang penting tentu Buya yang namanya Buya menasihati. Lebih ke menasihati, enggak berang itu. Gitu ya. Bagi arahan. Nah, itulah karakter yang ada di Pak Gubernur. Nah, itu kalau rentang berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun mendampingi Buya Mahyaldi. Dan tentu banyak suka duka ketika turun ke masyarakat gitu kan. Artinya waktu pun lebih banyak di lapangan daripada yang keluarga, betul nggak sih? Betul bang. Dan tanggapan keluarga sangat mengerti kondisi keluarga gitu. Terpenting adalah keluarga memahami, mengerti dengan kondisi Karajo kan. Kalau awak Karajo misalkan ya kantoran masuk 08 pulang jam 5. Kalau ini kan ndak kayak gitu, kadang malam barangke, subuh barangke, bertemu dengan masyarakat tanpa mengenal waktu. Tapi alhamdulillah Bang John, dengan semangat kita membersamai Pak Gubernur di lapangan, alhamdulillah lelah tuh menjadi lillah gitu loh. Dan artian memang awak ikhlas, bismillah, insyaallah ya segala bentuk kepenatan itu bisa terobati. Di lapangan itu banyak ragam orang yang basuh Bang Rido pasti. Banyak ya kan. Pernah godaan muncul enggak? Jadi Milan Tombo atau apa seperti itu. Ya, gagah, dekat dengan gubernur, artinya orang kan mencari sosok luar kan. Pernah enggak ngalami hal-hal kayak gitu? Kalau seperti itu yang namanya aja masyarakat kalau di kampung pasti ada. Pak menyikapi hal seperti itu. Ya kalau dari Ambo, alhamdulillah Bapak Ibu, Allah menantu Allah penyurang rumah, alhamdulillah. Jadi di Jawa sejujurnya, beko kalau nggak jujur gitu membuka peluang baru. Tapi membuat nyonya cemburu nggak sih acok ke masyarakat seperti itu? Alhamdulillah kalau untuk nyonya sangat mengerti, rumah memahami ya. Nah itu keren koswananya karena masih muda 30 tahun, kemudian mau barang menikah waktu itu. Ambo umur 20 masih muda lah. 25-an. Masih sangat muda loh, anak-anak ukuran untuk anak muda berani mengambil keputusan untuk menikah. Kenapa berani mengambil keputusan menikah? Karena yang pertama tentu namanya godaan itu kan besar ya. Apalagi dulu Ambo tinggal di Kalimantan seorang diri, dan memang Ambo ndak mau ya masuk ke ranah-ranah yang nggak bagus, ya kan. Jadi memang kita cari sesuatu itu yang dengan halal, termasuk dengan pasangan gitu. Jadi Ambo melihat memang salah satu agar kita tidak terjebak kepada hal negatif, terutama ketika masih sendiri itu memang harus menikah. Alhamdulillah Karajo secara tanggung jawab kita bisa tunaikan. Mental sudah siap, ya kan. Ya udah. Kurang rumah K7. Kok berarti secara pesan kan anak muda-muda kalau memang siap secara mental, moral, material, ya udah lanjut gitu. Lanjutkan. Masalahnya kalau tidak seperti itu tadi makanya muncullah anak-anak muda yang terjun ke dunia pergaulan bebas. Betul. Jadi memang kalau Amba sih menyikapi kayak gitu. Kalau Bang Rido memandang pemuda atau anak muda Sumatera Barat, apakah moralnya masih bertahan atau sudah bobrok? Iya. Ambo masih yakin dan percaya kalau kita bicara anak muda Sumatera Barat masih ada anak-anak muda yang sangat perhatian untuk dirinya, perhatian untuk keluarganya, perhatian untuk masyarakat, dan perhatian tentu untuk kampung dan nagari. Karena ketika Ambo berkeliling Sumatera Barat, ada yang di Agam, Bukit Tinggi, memang banyak anak-anak muda itu punya talenta. Allah masih muda beliau, Allah punya usaha. Masih muda beliau Allah hafal Quran. Masih muda beliau juara olimpiade. Itu adalah suatu potensi yang memang harus dijaga, harus dirawat, dan harus dilanjutkan untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi memang kalau bicara Sumatera Barat, salah satu potensi Sumbariko kan sebagai industri otak, Bang John. Itu catatannya industri otak. Industri otak. Karena kalau kita lihat di zaman-zaman dulu pendiri bangsa itu, pejuang bangsa itu rata-rata orang Minang, orang awak. Ya memang ini punya pemikiran besar untuk memajukan dan bangsaku bisa merdeka. Ada Syahril, ada Hamka, Hatta, Tan Malaka pun ada kayak gitu kan. Jadi memang sangat kompleks di situ. Itulah nilai-nilai yang ada di Minang.
ada di Padang, ada di Sumatera Barat. Kalau kita lihat di kabupaten kota industri gadang dah bisa. Awak kalah jo Batam, awak kalah jo dari segi Jawa. Industri seperti itu kalah, tapi bisa. Setidaknya industri otak tadi harus ada di Sumatera Barat. Makanya kini tuh kalau boleh ya program-program yang dihadirkan oleh Pak Gubernur itu salah satunya itu tadi Bam, anak-anak muda itu bisa berdaya, ya nilai-nilai yang ada dalam dirinya, baik itu nilai-nilai yang ada dalam hatinya, penguatan pikirannya, gagasannya, knowledge, pengetahuannya itu harus tetap didorong tadi. Nah, kini pengaruh media sosial itu kan luar biasa. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Itu luar biasa akses informasi karena muda tanpa disaring kadang-kadang. Betul. Mungkin Bang Redo punya tips enggak untuk anak muda kita supaya mereka bisa terproteksi dengan bagus, disaring dengan bagus sehingga tadi tidak terjebak pada dunia-dunia yang sebenarnya di luar apa. Jadi seperti itu Bang Jo. Kalau kita bicara tentang teknologi, itu kan bagian dari media ya. Betul. Media sosial itu kan bagian dari perkembangan teknologi. Dan itu tidak bisa. Nah, siapa yang menghambat teknologi itu berkembang, ini akan terbelakang. Itu prinsip dari yang betul. Jadi yang menghambat teknologinya akan terbelakang. Betul. Jadi teknologi itu tidak bisa wak hambat, tapi wak sikapi dengan bijak. Wak sikapi dengan baik, wak ambil nilai-nilai positif dari teknologi. Jadi teknologi itu memang ada kamu arahan ke negatif, adunya. Arahkan ke positif, aduh punya. Jadi bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak muda sehingga ya media sosial itu menjadi penunjang baginya untuk bisa menghasilkan informasi-informasi yang kaya, meningkatkan ya kreativitas dan inovasi yang ada dalam dirinya. Betul. Nah, Bang Redo punya media sosial apa? Ambo punya ada Facebook, Twitter, Instagram, dan Ambo punya TikTok banyak. Apa nama TikTok ya? Redo Deskumar. Redo, tetap REIDO. Redo Deskumar ya. Beko ambo. Siap. Oke. Nah itu menarik. Nah Bang Redo kan serupa kayak TikTok tuh. Itu TikTok kan luar biasa dan kamu memperhatikan agak aneh-aneh sih. Ya. Nah, jadi kan itu tadi. Memang awak harus bijak menggunakan gadget ya, media sosial. Karena memang terkadang kita kan melihat orang pamer di media sosial, kita ikutan pamer. Seharusnya edukasi itu yang bisa kita hadirkan, terutama bagi anak-anak muda. Ya, mari kita gunakan gadget secara bijak gitu loh. Kita gunakan media sosial secara bijak sehingga ya nilai-nilai kita itu masih tetap terjaga, tetap utuh. Betul. Dan harus hati-hati dengan jari. Harus hati-hati dengan gadget. Nah, Bang Redo, orang Maninjau berarti. Siap. Sirah bendera masana. Samu jambu ambo orang Agam, tapi daerah ambo di ibu orang Kapau, papa orang Palembang. Siap bendera. Sirah bendera. Apa suku? Ambo suku Caniago. Oh, orang Caniago sana. Bangku ambo Piliang. Oke. Nah, dengan awak tadi lah menggambarkan anak muda harus memprotek dirinya, menjaga dirinya itu kembali kepada diri sendiri. Dan setidaknya itu pun pendidikan balik ke keluarga balik untuk maupun. Bang Redo sendiri punya anak kini usia berapa? Anak ambo 3 tahun. 3 tahun. Cewek cowok? Padusi. Iko yang payah sebenarnya. Cewek orang anak padusi itu lebih payah mendidiknya pada anak. Betul. Pola pendidikan setidak kami pengen punya gambaran lah sebagai anak muda yang masih usia 30 tahun mendidik anak yang 3 tahun. Seperti apa mengenalkan ke mereka kan anak-anak kau. Barido punya anak 3 tahun cewek, tentu nilai-nilai agama ditanamkan dari kini. Seperti apa sih mensiasati yang kau Bang Redo, pengalaman Barido lah. Yang pertama tentu di keluarga itu kita mempunyai tugas dan tanggung jawab ya. Ambo sebagai kepala keluarga, tuh istri ambo ya sebagai ibu, tentu kita bagi tugas peran kayak gitu. Jadi memang nilai-nilai itu kita udah masukin sedari awal, banyak mengenal Allah, Muhammad sebagai nabi, Tuhan, rukun Islam, rukun iman. Yang sederhana saja. Jadi memang nilai-nilai itu yang kita hadirkan. Mulai orang tuanya seperti apa, sembahyang ndak, mengaji ndak. Jadi kan ibu tuh kan sebagai madrasah utama anak kan gitu. Bermasalah ibu, bermasalah pula bapak, tentu akan bermasalah kepada anak. Gimana anak akan bisa mengenal agama? Ibu nak mengenal agama, bapaknya nak sembahyang, kan seperti itu. Jadi memang bagaimana caranya untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak, terutama bagaimana bapaknya itu dulu yang menerapkan nilai-nilai agama pada dirinya, sehingga nanti bisa ditransfer kepada anak. Dan ambo memang
Orang rumah kan Karajo lo kok, Pak John. Oh, sama Karajo. Karajo. Ya? Okay. Beliau dokter umum, praktek ya. Oh, berarti lah saya taruh dokter yang menjago dia. Oke. Jadi memang dijago. Apalagi kalau orang rumah ambo tuh ya selain dari segi agama, segi makanan itu memang protektif banget. Nah, penting banget ya memang anak usia dini kok apa yang harus dimakan, apa yang tidak dimakan, terutama terkait dengan jajanan di luar. Kadang-kadang awak dek sayang kanak babalian sadunya. Tapi kalau di orang rumah itu memang jago, ya? dijago bana, diprotek bana, sehingga memang kesehatan itu utama. Kalau anak sehat, nah mungkin bisa beraktivitas dan tidak mungkin bisa berpikir lebih jernih. Itu yang pasti kan? Pasti, Pak. Nah, Bang Rido, tadi Bang Rido kamu mention bahwa Sumatera Barat, Minangkabau itu salah satu memproduksi otak. Arti pemikir tangguh itu berasal dari Minangkabau. Hari ini, Bang Rido melihat seperti itu enggak orang Minang? Masih ada enggak? Atau waklah mengalami penurunan dalam persoalan itu? Melahirkan pemikir tangguh untuk Indonesia. Kalau ambo pribadi melihat, ambo optimis. Kalau bicara Sumatera Barat, nilai-nilai itu masih melekat dalam hati, dalam sanubari dan dalam jiwa masyarakat Sumatera Barat. Tinggal hari ini bagaimana cara kita untuk terus mendorong itu bisa muncul, hadir dan memang bisa dirasakan oleh orang banyak. Kini pun kita lihat di nasional tuh banyak juga orang Minang yang berhasil, banyak juga orang Sumbar yang berhasil, orang Padang yang berhasil. Jadi memang tidak dimungkiri kalau kita bicara Sumatera Barat, kualitas sumber daya manusia itu ya sangat luar biasa. Dah, dengan hadirnya pemikiran bahwa ada statement bahwa pemikir dari Sumatera Barat itu kita masih optimis akan bertumbuh. Ambon nih tahu nih pemikiran Bang Rido. Sumatera Barat ke depan sebetulnya apa yang diperlukan oleh Sumatera Barat ke depannya? Apakah awak cukup dengan hal yang seperti ini sekarang atau apa yang perlu awak tingkatkan? Kalau Bang Rido mana seperti apa? Kalau ambo sih melihat bahwa Sumatera Barat itu memang kalau untuk bicara kebutuhan kan masing-masing daerah itu punya kebutuhan yang berbeda. Betul. Terutama nanti bagaimana daerah yang berada di pesisir pantai, di dataran rendah, dataran tinggi, ya kan. Nah mungkin sama kebutuhan orang Payakumbuh juga kebutuhan orang pesisir selatan, kebutuhan orang Agam ya dengan orang yang ada di Pasaman Barat. Akan berbeda. Tapi yakinlah Bang Joni, salah satu kebutuhan utama kita ku generasi muda kita ku bisa tumbuh ya. Karena penanaman ya kemajuan suatu daerah itu kan tergantung pada orang yang mengisi daerah itu, orang yang hidup di lingkungan daerah itu, orang yang hidup di lingkungan nagari. Ketika orangnya bermasalah, tentu akan bisa memberikan pemikiran yang bagus. Iya, maka harus punya anak-anak muda, generasi muda yang tagih, gigih, berkarakter. Nah, dan itu tugas awak sebetulnya. Tugas kita bahasamu. Jadi kalau membangun nagariku memang harus bahasamu samu. Ya membangun kampungku memang harus bahasamu. Apalagi untuk membangkitkan generasi muda itu memang harus bahasamu samu. Kenapa generasi muda? Karena generasi muda aku pewaris. Pewaris peradaban kalau lahir pewaris yang kacau ya nagarimu kacau bisa ya kan itu ya. Oke. Dan pertanyaan ambo yang simpel sebenarnya, mungkin aneh, enggak lo aneh sih menurut ambo, tapi ada yang lagi tren kini. Ambo nih pendapat Bang Rido terhadap itu lato-lato. Itu kan kalau ambo sendiri ambo tidak nyaman dong karena mau makak camono. Tapi ada orang pendapat bagus setidaknya keceknya kan menghindari anak dari gadget. Sementara orang yang pakai gadget tadi itu tidak meninggalkan gadgetnya akan mundurnya gitu. Nah, Bapak dapat Bang Rido terhadap permainan lato-lato. Nah, itu keren kok. Kalau lato-lato memang kalau bagi ambo sesuatu yang memang bersifat musiman sih sebenarnya. Betul. Musiman ya. Karena kan ada dulu kok makanan namanya kalau ambo nggak salah es kepal Milo. Oh iya. Itu kan musim semua kadang-kadang gue kan. Nah, ini muncul lato-lato. Namun semua lato-lato kamu enggak tahu lato-lato, kamu searching di Google lato-lato ternyata itu mainan ketek dulu bangkit lagi kan. Jadi memang apa namanya Amboleko itu adalah sesuatu hiburan sebenarnya. Bahkan presiden pun main lato-lato kalau enggak salah. Pak Jokowi main lato-lato. Jadi lato-lato kok hiburan. Nah, biarkan dia berkembang kalau menurut anak. Biarkan dia hadir sebagai hiburan masyarakat, hiburan rakyat. Bahkan Iko kok bukan hanya anak-anak muda saja menjon. Ya anak SD TK saja. Tapi orang dewasa mungkin
menikmati pulau, hadir pulaunya untuk main lato-lato. Nah tapi memang sebagai generasi muda tentu kita melihat ya jangan sampai itu melalaikan kan gitu. Ya enggak masalah, kita arahkan kepada nilai-nilai yang positif, karena kalau secara ilmunya itu kan lato-lato itu ketika awak tangan nak bergerak ke bawah, bandulnya naik kate. Betul. Ya ketika tangan kate, bandulnya ke bawah, dan itu kalau ambo membaca teorinya sebagai penyeimbang otak kiri dan otak kanan. Tapi ambo memang tak pandai main. Sisi positifnya itu barangkali. Nah, dan bagaimana dengan statement orang daripada main gadget ya? Sebetulnya mungkin main gadget kok karena sibuk dengan main game. Ya, jadi sebenarnya itu kan alternatif choice ya, pilihan alternatif dalam artian orang melihat ketika main gadget mungkin banyak mudarat. Ya misalkan yang pertama tuh pulsa jadi habis tuh. Betul. Pulsa habis enggak. Yang kedua mungkin nak kenal waktu. Betul. Ya mungkin jadwalnya baraja tapi dipakai untuk gadget, ya kan? Atau mungkin nak dapat gadget ibu-ibu ke orang tua. Nah, mungkin tuh melihat orang tua yang selama kok mungkin lato-lato kok menjadi alternatif terbaik untuk saya kini untuk. Kalau ambo sih lebih nyaman cari orang main kok. Pernah nyinggung Rubik? Ambo pernah kubik main itu, tapi tidak pernah tersusun. Sama mah. Jadi kok salah kostum koleksi dia aneh-aneh dan ternyata Iko bahwa itu tadi membuat perkembangannya otaknya lebih bagus. Betul. Karena ini harus berpikir kan, si Koba menyamakan warna, bentuk gitu kan. Betul. Nah, ambo dari obrolan awak tadi, kamu mencaya sebetulnya Bang Redo bisa masuk ke semua arah kalau berbicara dengan Bang Redo gitu kan. Bisa masuk, mungkin karena masih anak muda 30 tahun, masih sangat muda lah kan Babo. Tapi bukan berarti pemikiran itu tidak menjadi sok-sok gaul tidak jaleh gitu kan, tetap ada pemikiran. Nah, ke depan sebetulnya istri ado, anak lah ado gitu kan, pekerjaan ado, artinya ado. Apa sih yang belum tercapai nih Bang Redo? Dari Bang Redo, apa yang kayaknya ambo harus beli rumah 10 lagi gitu kan, ada orang seperti itu. Bang Redo, apa sih harapan yang lu sampai? Yang pertama, Bang John, yang ambo sampaikan tadi adalah bahwa memang kita sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terbaik ya bagi kampung kita, bagi negara kita, bagi masyarakat. Karena prinsip adalah dikatakan dalam Al-Quran bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kehadiran ambo ke masyarakat, bersebut dengan anak-anak muda, bersebut dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di nagari, itu adalah bentuk kebermanfaatan bagi ambo. Karena tagline ambo itu, ayo bermanfaat untuk orang lain. Nah, persoalannya Bang Redo kini merasa belum sepenuhnya. Belum karena sepenuhnya. Kalau kita bicara problematika masyarakat itu kan kompleks, tidak akan pernah berhasil dan tidak akan pernah hilang itu semua. Selesai satu pasti ada muncul satu lagi. Karena itu adalah bagian kehidupan, ya kan? Dan terkadang ketika kita datang ke masyarakat, yang dibawa itu adalah masalah, masalah. Nah, itu bagi ambo melihat keberhasilan kita itu bukan dilihat dari materi sebenarnya, tapi kebanggaan ambo itu adalah kehadiran ambo itu diterima di masyarakat. Ketika awak nak ado, awak ditunggu-tunggu. Ketika awak nak hadir, awak dinanti-nanti. Nah, itu adalah kebahagiaan yang memang melebihi segalanya. Nah. Tapi memang Bang Redo termasuk seperti Buya, nak pameran atau sebab selama mengenal Bang Redo, kalau chat atau bersuara sangat ramah itu, atau memang itu karakternya atau memang tidak pernah berang? Nah, mungkin Bang Joni lah menjawab. Heran di sana. Beliau kan tidak pernah berang, no misalnya. Ya, seperti apapun kesibukan beliau tetap melayani orang dengan ramah dan tenang. Itu menjadi, mudah-mudahan itu menjadi contoh untuk anak muda kita. Nah, sebetulnya ketika salah saya di tambang bergaul dengan Buya, setidaknya ketika menjadi presiden mahasiswa dulu sebetulnya kalau masuk dalam organisasi, sudah aktif berorganisasi. Otomatis ketika dengan Buya pasti dong Buya pai KPKS atau mendampingi Buya, artinya sudah bersentuhan dengan orang-orang politik Bang Redo otomatis kan? Nah, pernah pikir enggak sih untuk bersentuhan dengan orang-orang politik dulunya? Kalau dulunya memang yang namanya kita tahapannya masih mahasiswa, tentu kita sentuhannya dengan pejabat publik dalam artian ya karena mahasiswa itu kan netral. Jadi kita memang tugas tanggung jawab kita itu untuk mengayomi masyarakat. Tapi kalau bicara kini, tentu kita harus memberikan sikap.
Jadi kalau ambo melihat itu jadi manusia itu kita jangan abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Tentu Buya sebagai ketua partai PKS Sumatera Barat, otomatis sekarang mau dakik je beliau, tentu ambo mendukung Buya. Betul. Nah, dan ambo kini sebagai ketua Gema Keadilan Sumatera Barat, sayap pemudanya PKS. Ketua Gema Keadilan Sumatera Barat. Keadilan Sumatera Barat. Itu sayap ya? Sayap pemuda. Sayap pemuda itu sebetulnya tugasnya seperti apa itu organisasi itu? Jadi yang namanya anak-anak muda itu kan perlu diberikan ruang, wadah bagi mereka untuk bergerak. Terutama bicara dengan partai, tentu mereka bicara tentang regenerasi. Jadi Gema Keadilan itu adalah salah satu bentuk regenerasi muda yang ada di PKS. Oh, berarti secara sebetulnya Bang Ridho secara langsung sebetulnya bersentuhan benar dengan dunia politik. Iya, sentuhannya PKS. Gue curiga kok sana. Jangan 2024 ada niat nggak sih terjun ke dunia politik? Iya. Yang artinya langsung mungkin jadi anggota DPR atau pernah nggak sih terlintas ingin seperti itu? Ya kalau ambo sih mulai bahwa ya namanya kita kini berada di posisi strategis pemerintahan, ya kan tentu kita ingin ya memberikan peran yang lebih. Ya setidaknya sebelum ditanya, setidaknya ambo berpikir karena tadi Bang Ridho mengincar ketika saya terjun dan bermanfaat bagi masyarakat, ambo rasa tidak cukup hanya dengan seperti peran-peran seperti itu saja. Kalau ambo misalnya apa ika masyarakat kok misalnya ambo punya kemampuan atau mau bantu, udah mungkin ndak apa dong, ndak lebih kuat. Tapi ketika ada legasi atau lebih legalitas yang kuat, itu akan lebih. Jadi memang gitu Mas. Kalau kini itu kan memang punya keterbatasan kita. Betul. Jadi memang kalau kita ingin yang mengambil posisi yang lebih banyak lagi untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya kita terjun ke politik. Karena di politik itu kebijakan-kebijakan strategis, anggaran, ya alokasinya itu memang bisa kita. Ambo wacok mengundang orang politik misalnya kalau berbicara di podcast kok, ambo selalu mempertanyakan dan ambo pertanyakan Marido. Orang selalu mengincar bahwa politik itu kotor. Batang apa Marido? Politik itu tergantung orang yang berada di dalamnya. Ketika orang yang kotor, maka politik itu akan kotor. Ketika orangnya bisa on the track, maka politik itu on the track. Ya, maka beruntunglah ketika orang-orang baik masuk ke politik. Insya Allah kebijakannya juga akan diambil kebijakan yang baik. Maka mari kita dorong anak-anak muda yang baik, tokoh-tokoh masyarakat yang baik untuk mengambil peran itu. Kalau orang baik saja nggak mau masuk, ya tentu akan diisi orang-orang nggak baik. Ya, gitu. Kalau kini jadi staf khusus gubernur, ambo nggak tahu berapa tahun ke depan beliau mungkin jadi gubernur. Karena ambo pendidikan pula gubernur Sumatera Barat yang anak muda yang bisa berpikiran lebih baik. Bukan berarti ambo tidak menghargai gubernur-gubernur sebelumnya, tapi setidaknya ayo generasi muda mulai merangkul hal-hal kondisi seperti itu. Bang Ridho, dengan melihat masyarakat perekonomian masyarakat Sumatera Barat kan cukup bagus ini kah? Secara apa? Iya, dari terpuruk masa Covid. Kemudian anak muda tiba-tiba mengelak untuk menjadi ASN atau PNS. Banyak yang tidak mau gitu kan. Nah, itu gejala apa sebenarnya Bang Ridho melihat? Apakah mereka nyaman dengan bidang-bidang UMKM swasta seperti itu? Coba sih Bang Ridho. Jadi itu tadi Bang Joni, latar belakang anak muda kan memang karakter anak muda itu mereka kan bergerak, bekerja ya kan sesuai dengan passionnya. Dia tidak akan bisa untuk diintervensi. Oh kamu nanti ke siko ya, waang ke siko gitu kan. Tidak akan bisa. Ketika sesuatu tuh nyaman, enjoy ya kan, insya Allah mereka akan geluti tuh. Ketika awal lihat kok pajak kok nak jadi orang gitu kan, wah ikut tapi nyaman mereka. Jadi anak muda itu perlu diberikan ruang, wadah, tempat, sehingga memang dia bisa berkreasi, berinovasi dan bergerak sesuai bidangnya, passionnya. Ya kalau di kampung kan itu laki lajunya tuh PNS mah kan itu kebanggaan mana dulu. Betul. Kan. Tapi kalau kini kayaknya itulah bergeser. Dan anak-anak muda pun terkadang yang berwira swasta kalau masalah PT PT mungkin lebih banyak. Jadi kini yang mulia Ambo kan bergerak ke beberapa nagari ya. Jadi memang terutama Ambo di kampung Ambo di Agam bahkan di Bukit Tinggi itu anak-anak muda itu banyak pulang kampung. Jadi selesainya kuliah pulang mereka di kampung aja. Ini ada sebuah pergeseran dalam boleh dan itu sangat positif. Jadi anak muda kok tiba di kampung nyu bangun kampungnya. Jadi
tidak ada tradisi merantau yang ketikanya sukses. Lah juga yang merantau. Tapi enggak begitu banyak lah. Artinya ada berapa anak ada muda yang merantau, ada juga yang mungkin balik kampungnya, bangun kampungnya, buat komunitas, buat prokdawis, buat kelompok tani milenial. Jadi memang mereka hadir. Banyak ini wali-wali nagari, wali jorong yang ada di nagari itu rata-rata S1. Dan mereka pulang kampung. Ya setidaknya kan kalau dulu pamionyo mangan di kampung apa gunung apa yang merantau kan itu bahasa ya kan? Tapi setidaknya wak cari gini sisi positifnya ini berperan. Kalau anak muda sia lah ya. Anak muda kan paling paga nagari kan naman jago kondisi kampung tak lebih baik. Dan salah satu mungkin Maredo lah merantaunya ke Kalimantan nih pulang kampung. Yang penting mengabdi dulu untuk Minangkabau untuk Sumatera Barat. Insyaallah. Oke, Maredo, makasih banyak hadir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses ke depan. Amin. Ada pesan mungkin terakhir untuk anak muda-muda di Sumatera Barat? Ya, pesan ambo saketik saja karena dulu ambo pernah ambil buku. Oke. Jejak pergulatan. Oh, pernah ambil buku? Ambil buku waktu di kampus. Oke. Jadi ambo mikir bahwa sebagai seorang intelektual itu ya satu karya yang tidak akan pernah dilupakan orang itu adalah ketika kita bisa menulis. Ada buku yang kita hadirkan untuk masyarakat, untuk orang-orang sekitar. Jadi jejak pemikiran awak ada tertuang. Pengalaman kita, jejak pemikiran kita tulis situ. Apa buku itu? Jejak pergulatan. Jejak. Nah, ini bahasa dulu lah, aktivis ya kan. Jadi ada statement di buku itu mau sampaikan. Bergeraklah dan bergeraklah. Karena waktu itu tidak akan bisa kita ulang. Ya. Waktu kini ku tidak bisa kita majuan doh. Betul. Waktu yang kamu tuh tidak bisa kita mundurkan. Apa yang ada hari kini ko, ya itu yang harus wak taklukkan. Itu harus jalani. Maka beruntunglah orang yang bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Karena mungkin penyesalan itu datang di akhir menjual. Nah ada penyesalan itu datang di awal. Kalau penyesalan datang di awal, tentu orang akan berhasil untuk menggapai mimpi dan cita-citanya. Maka dari itu sekali lagi gunakan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu itu pasti tidak akan bisa diulang dan tak bisa untuk tergantikan. Oke, luar biasa. Mau kasih banyak. Siap. Allah hadir di Pot Bungo, luar biasa. Anak muda Sumatera Barat. Artinya dun sana dengan kehadiran beliau setidaknya masih mencari bahwa banyak anak-anak muda Sumatera Barat yang punya pemikiran-pemikiran luar biasa seperti Bang Redo Deskumar ST lah masuk di Pot Bungo. Kita tunggu anak-anak muda yang kreatif dan inovatif lainnya dan tentunya bisa menginspirasi lah sana. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.